Salam jarang jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur karena kebaikan Tuhan kita dapat melalui hari-hari kita masuk dalam renungan kita, persiapan hatinya. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Injil Matius pasal 23 ayat 29 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesa di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Zakaria anak Bereknya yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan Mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, sehingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikian, amin. Demikian baca firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah bertobatlah. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita sudah baca tadi bagaimana Yesus mengencam ahli Taurat dan orang Farisi. Tuhan Yesus melihat kekerasan hati Israel yang tidak mau bertobat. Mengapa mereka tidak mau bertobat? Mereka selalu menganggap diri mereka benar. Karena itu sidang jemaat Tuhan, penghakiman dan penghukuman Allah yang akan menimpa Israel tidak dapat dielakkan lagi. Kita tahu Injil adalah pewartaan untuk pertobatan dan keselamatan, bahwa kerajaan sudah dekat. Kedatangan Yesus Kristus membuktikan bahwa rahmat Allah telah hadir di tengah-tengah manusia berdosa, bahwa kemurahan Allah, pertolongan Allah telah hadir di tengah-tengah manusia yang berdosa. Siapa yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya akan luput dari penghukuman itu.
Ini adalah janji Tuhan buat kita sedang jemaat Tuhan. Sama seperti nenek moyang Israel yang menolak, menganiaya, dan membunuh para nabi yang diutus oleh Allah sendiri ke tengah-tengah mereka. Mereka menganiaya, membunuh, menyesah. Tadi kita sudah baca sedang jemaat Tuhan. Demikian pula dengan para ahli Taurat dan orang Farisi yang terus-menerus melawan dan menolak Yesus yang adalah firman itu sendiri yang datang ke dunia. Karena itu sekarang waktunya penghakiman dan hukuman Allah dijatuhkan ke atas mereka, kepada bangsa Israel. Sejarah Israel mencatat bahwa kota-kota Yerusalem hancur lebur oleh Jenderal Titus pada 70 Masehi. Meski demikian, bukan berarti pintu pertobatan telah ditutup. Ada waktu saat umat dapat melihat lagi dan berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ayat 39 tadi kita sudah baca. Bapa surgawi dilukiskan oleh Yesus seperti induk ayam, sedangkan Israel digambarkan sebagai anak-anak ayam. Makna dari kiasan ini adalah Allah hendak menyayangi dan melindungi umatnya dan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Namun Israel sendiri yang menolak pemeliharaan Allah itu. Akibatnya Yerusalem dilululantakkan sehingga kota Allah menjadi sunyi senyap. Tadi ayat 37 sampai 38. Kebebalan hati dan kejahatan kaum Israel sama dengan perilaku leluhur mereka yang telah membunuh para nabi Allah. Demikian pula sekarang ini mereka hendak membunuh anak Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus. Dengan memanipulasi agama, mereka melegalkan kekerasan dan membunuh atas Yesus. Darah orang benar telah ditumpahkan, saudara terkasih. Penghukuman Allah tidak mungkin dicabut kembali. Dan mereka harus menanggung murka Allah, menanggung dosa-dosa yang mereka perbuat. Kehancuran Yerusalem sedang jemaat Tuhan adalah tanda bahwa sabda Yesuslah yang benar. Saat kita mengeraskan hati terhadap pertobatan, maka penghukuman merupakan metode efektif untuk mengajar dan mengingatkan kita. Hanya hati hancur yang mendapatkan pengampunan Allah. Artinya sidang jemaat Tuhan. Selama kita bersiteguh dengan kesombongan kita, keangkuhan kita, dengan kekerasan hati kita, dengan kedengilan hati kita, kita tidak akan mengarahkan hati kita ke dalam pertobatan. Tuhan mau kita bertobat dari tingkah laku kita yang jahat, seperti ahli Taurat dan Farisi dan orang Israel yang mengeraskan hatinya. Makanya bangsa Israel identik dengan tegar tengkuk. Mereka selalu membuat kekacauan, selalu membuat hati Allah marah murka terhadap mereka. Mereka selalu menentang Allah setiap langkah dari kehidupan mereka. Ini yang membuat Allah mengatakan kehancuran Yerusalem adalah tanda bahwa sabda Yesuslah yang benar. Tadi kita baca, Yerusalem, Yerusalem, kamu akan menjadi sunyi. Artinya di sana Yesus melihat Yerusalem itu sungguh-sungguh kota yang akan sunyi, dan akan ditinggalkan, dan akan hancur. Ya, berapa kali kota Yerusalem dihancurkan. Jadi kita percaya dalam kehidupan kita, pertobatan itu penting sedang jemaat Tuhan. Kita tidak bisa lepas dari kesalahan dan dosa yang kita lakukan setiap hari. Tapi Tuhan menginginkan kita bertobat dan melakukan kehendak Tuhan, dan kita kembali kepada Dia. Saya kena percaya sedang jemaat Tuhan, setiap hari kita mensyukuri karunia Tuhan, dan kesalahan yang kita lakukan minta ampun kepada Tuhan. Pertobatan yang paling utama adalah kembali kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami agar kami bertobat dari kesalahan kami. Kami tidak mau seperti ahli Taurat, orang Farisi dan orang Israel yang selalu mendengilkan hatinya, mengeraskan hatinya. Kami mau dipimpin oleh Tuhan di setiap kehidupan kami, agar kami menjadi ke arah yang lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, bersyukur, berterima kasih. Amin.
bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih.